kita klik start dan langsung masukkan passwordnya. Nah, lalu kita untuk memudahkan, saya punya file instalasi web server yang sudah saya siapkan untuk penginstalannya, instalasinya. Lalu saya cari untuk terminal untuk konfigurasinya, lalu klik terminal. Nah, lalu di sini saya menyiapkan terlebih dahulu, merapikan. Nah, lalu di sini langkah-langkah yang pertama kita harus install Apache terlebih dahulu untuk web servernya. Yang kedua, kita membutuhkan instalasi MySQL, dan selanjutnya kita instalasi PHP untuk nantinya kita memudahkan di bagian WordPress-nya. Langsung saja kita instalasi di bagian Apache sebagai web server. Kita masukin sudo apt install Apache yang saya sudah siapkan. Lalu kita paste di terminal atau di root bagian terminal. Nah, di sini kita langsung masukin password. Nah, setelah kita masukkan password, klik enter, pilih ya di sini dan klik enter lagi. Lalu kita tunggu saat sampai pemrosesan selesai. Nah, di sini ada highlight karena saya tidak terkoneksi. Nah, lalu saya koneksikan terlebih dahulu. Lalu saya copy pastekan lagi untuk instalasinya. Lalu saya enter lagi dan pilih ya. Dan lalu kita lanjut ke selanjutnya setelah instalasi. Nah, lalu kita cek status Apache apakah ini sudah terinstall apa belum gitu ya, karena kita udah melakukan instalasi di atas. Kita klik paste dan lalu enter. Nah, kalau Apache sudah terinstall ada active running, itu cirinya udah aktif gitu ya. Nah, lalu kita cek hostname dari root Ubuntu ini gitu ya. Untuk keluar kita Ctrl C. Nah, lalu kita perintahkan untuk cek hostname dari root kita. Enter. Nah, di sini ada 10.0.2.15. Nah, itu adalah IP dari Apache-nya gitu ya, atau dari Ubuntu tersebut. Nah, kita cek di web server. Nah, di sini ada tampilan Apache ya. Berarti kalau udah muncul seperti itu, tandanya Apache kita udah terinstall dengan baik dan aktif ya. Selanjutnya kita ubah kepemilikan folder ya, karena secara default folder root ini ada di var www.html gitu ya. Nah, di sini di order location, di bagian folder Ubuntu dan di bagian var. Nah, lalu di bagian www, di bagian HTML kita coba lihat di properties dan lalu kita di permission. Nah, di sini terlihat masih ada di dalam root, masih di dalam root. Nah, lalu kita cek di indeks HTML-nya ada apakah bisa, apakah gimana. Kita cek permission. Nah, di sini cuma bagian root dan akhirnya cuma return list saja, cuma bisa membaca, tidak bisa mengedit. Nah, lalu tugas selanjutnya kita adalah ubah kepemilikannya ke www ya, dari root kembali ke www gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukin, lalu kita enter. Lalu kita beri izin anggota grup untuk merubah var www.html menjadi memberikan anggota grup untuk merubah suatu foldernya gitu ya. Klik paste, kita klik enter. Lalu kita tambahkan username kita ke grup W data gitu ya. Nah, di sini untuk username-nya optional bebas. Nah, untuk di sini saya masukkan username-nya kelompok 6 gitu ya, sesuai dengan kelompok saya gitu ya. Nah, jika di enter, nah itu adalah sebagai username grup kita gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita restart operasi sistem Linux kita gitu ya, untuk merestart suatu sistem di OS Linux tersebut ya. Klik, kita restart saja, klik restart dan tunggu beberapa saat. Nah, di sini loading dan prosesnya saya percepat. Lalu di sini seperti biasa masukin password. Lalu saya menyiapkan lagi file untuk yang memudahkan instalasi. Lalu masuk ke terminal. Nah, saya sudah menyiapkannya. Lalu kita tambahkan rule Apache di firewall dengan perintah sudo ofg allow apache gitu ya. Enter. Nah, lalu kita disuruh masukin password. Kita masukin password yang kita buat sebelumnya gitu ya. Kita enter. Nah, di sini ada rule update versi 6 yang dimana belum yang udah diinstal gitu ya. Nah, lalu sudo uv status untuk melihat apakah ini firewallnya udah ditambahkan. Oh, ternyata interaktif, ternyata tidak aktif gitu ya. Nah, maka kita tugasnya coba untuk aktifin rule Apache untuk firewall tersebut gitu ya.
kita perintahkan sudo AV enable, ketik enter. Nah, firewall is active and enable on system startup gitu ya, berarti kita cek sudah status apakah Apache di firewall ini udah aktif apa belum gitu ya. Nah, sudo AV status ke enter, jadi enter, nah maka akan muncul Apache allow, Apache versi 6 allow gitu ya, jadinya itu udah aktif di bagian firewallnya gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita adalah instalasi di MySQL. Nah, selanjutnya kita harus wajib menginstal MySQL gitu ya. Jadi ya, tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita jalankan script keamanan gitu ya, untuk mendeteksi keamanan dari database. Itu masih optional gitu ya, boleh ditambahkan atau enggak. Kalau saya miliknya enggak gitu ya. Nah, kalau mau tinggal milih yang itu yang sudah MySQL Secure Installation gitu ya. Tapi saya untuk tidak ya, mungkin nanti langsung ke cek MySQL saja gitu ya, supaya tidak membingungkan nantinya gitu ya. Nah, lalu kita lihat di sini, nah ada active running, itu cirinya berarti MySQL kita udah terkoneksi gitu ya, atau udah ada atau terinstall. Selanjutnya adalah kita sebelum kita ke WordPress harus kita instalasi yang namanya PHP terlebih dahulu gitu ya, dengan sebelumnya kita harus masukkan sudo apt update, lalu kita sudo apt install dulu gitu ya. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk pengupdatean terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini tuh untuk pemrosesan nantinya tuh di bagian penginstalan PHP untuk mendukung berjalannya WordPress yang akan kita buat. Selanjutnya kita install WordPress gitu ya. Nah, tinggal sudo apt install php libc dan sebagainya, kita enter. Kita tunggu beberapa saat, kita pilih ya dan enter gitu ya. Nah, kita tunggu lagi untuk pemrosesan dari perintah yang tadi dibikin gitu ya. Nah, untuk install PHP, nah nanti itu kita harus mengunduh WordPress-nya langsung ke situs resminya nanti itu ya. Nah, setelah PHP install ini tuh untuk menunggu kerja koneksi dari penginstalan PHP-nya gitu ya. Nah, kita tunggu. Nah, kalau udah terinstall PHP-nya, lalu kita selanjutnya unduh WordPress. Nah, tapi kita harus tembak dulu ke foldernya, alokasikan dulu yaitu ke var www.html, nanti enter, lalu kita ngelaksainya udah nih di bagian HTML, lalu kita menginstalasinya menggunakan pengunduhan dari sistem resminya WordPress itu ya. Nah, lalu kita enter, tunggu beberapa saat untuk penginstalan WordPress tersebut gitu ya di directory HTML ya. Nah, selanjutnya kita perintahkan sudo tar min xvzf. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih di bagian Ubuntu, di bagian var, di bagian www untuk membuktikan gitu ya. Di HTML, nah itu ada file baru yang kita tadi download yaitu light slide dan jet gitu ya. Itu file yang udah di download. Selanjutnya kita melakukan pengekstrakan dengan perintah sudo tar min x dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh untuk mengekstrak WordPress ke directory di bagian var w/html gitu ya. Nah, ini sudah melakukan pengekstrakan. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita adalah set permission gitu ya. Nah, pastikan WordPress memiliki izin yang benar sehingga server web dapat mengakses file-filenya gitu ya. Nah, kita perintahkan dengan perintah yang ini sudo churn min r dan sebagainya. Kita copy paste yang ini dan masukkan ke terminal yang ada di Linux gitu ya. Kita paste dan klik enter. Ketika di enter, kita lanjut ke yang kedua, sudo chmod min r 755 dan sebagainya. Kita copy dan pastein ke terminal yang ada di Linux, kita paste dan enter gitu ya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi database di MySQL gitu ya. Nah, buat database untuk WordPress masuk ke MySQL. Untuk masuk ke MySQL, kita perintahkan sudo mysql min u root min p gitu ya. Nah, ini tuh untuk masuk ke bagian MySQL-nya. Sebelumnya kita harus masukin password yang kita buat sebelumnya. Nah, masukin password di sini. Nah, lalu di sini akan terlihat welcome to MySQL monitor. Nah, kita berarti sudah berada di MySQL-nya atau di database-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat database dan usul untuk WordPress. Nah, kita masukin create database create database. Nah, namanya bebas ya, tapi di sini saya masukin WordPress min db gitu ya. Selanjutnya kita masukin
create user dengan nama user kita bebas gitu ya, tapi di sini saya usernya itu kelompok 6, lalu kita pilihkan localhost, lalu identify by-nya kita masukin password untuk di bagian database MySQL kita. Nah, saya juga disamakan di sini kelompok 6 gitu ya, supaya memudahkan dan mengingat ketika kita mau pengaksesannya lagi ke suatu database-nya gitu ya. Nah, kita di sini kita masukkan identify by dan password yang kita buat ya. Kelompok 6 ya. Jadi passwordnya yang mudah saja, titik koma. Nah, selanjutnya kita perintahkan langkah yang selanjutnya, yaitu copy yang grant or privilege on WordPress DB to WordPress user localhost. Nah, saya di sini tinggal copy paste saja ya, untuk memudahkan yang saya sudah siapkan. Lalu untuk di WordPress DB itu nama database saya. Lalu untuk WordPress usernya saya di situ menggunakan kelompok 6. Saya ganti dulu di sini untuk usernya menjadi kelompok 6 sesuai user MySQL yang saya buat sebelumnya gitu ya. Enter. Lalu selanjutnya kalau sudah, kita tinggal pilih yang plus privilege, kita masukin yang plus privilege, kita paste, enter. Kalau sudah semuanya, kita exit keluar dari MySQL-nya gitu ya. Nah, kita exit, enter. Nah, kita udah keluar di MySQL-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi di WordPress gitu ya. Jadi salin file konfigurasi, contoh di bagian cd fireware HTML dan WordPress. Kita masuk dulu ke dalam alokasi direktorinya dan WordPress, lalu kita masukin sudo cp config sample php config php. Ini itu untuk pembuatan filenya gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa pengeditan di wp-config php yang kita buat ya, menyesuaikan pengaturan dengan masukkan sudo nano gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengeditan di bagian wp-config.php kita gitu ya. Nah, di sini sesuaikan ya dengan nama database yang saya buat, terus user tadi yang saya buat, dan password yang saya buat gitu ya di bagian define db name gitu ya, database name. Nah, di sini database name-nya sesuai dengan yang kita buat tadi di MySQL-nya gitu ya. Ini itu untuk menghubungkan ke dalam file wp-config.php-nya gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, yang db user, kita masukkan user yang saya buat tadi, yaitu yang kelompok 6. Selanjutnya untuk password, samakan juga tadi sesuai dengan yang kita buat di MySQL-nya, yaitu sama, yaitu passwordnya kelompok 6 gitu ya, kelompok 6. Nah, selanjutnya untuk di DB hostnya kita pilih localhost saja itu ya. Kita pilih localhost di bagian define DB hostnya. Kalau sudah, kita Ctrl X untuk exit gitu ya. Kalau udah semuanya merasa benar, kita Ctrl X exit. Lalu di sini kita pilih Y untuk yes, apakah mau save untuk memodifikasi. Nah, lalu kita di sini klik enter untuk menyimpannya. Lalu sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita tinggal melihat hasil dari WordPress yang kita akan buat, yaitu dengan masuk ke via browser gitu ya. Jadi buka di browser dan akses servernya. Jika misalnya di server lokal, bisa mengaksesnya di alamat http://localhost/wordpress gitu ya. Nah, itu di sini kita
menggunakan Firefox gitu ya. Nah di sini saya akan copy terlebih dahulu yaitu si HTTP localhost WordPress gitu ya. Nah di sini kita masuk ke Firefox, kita tunggu beberapa saat. Nah di sini kita copy pastein, lalu kita pilih enter. Nah kita di enter, nah berhasil lah ini yang namanya line gitu ya. Tinggal kita di sini otak-atik ataupun udah tampil suatu websitenya gitu ya. Tinggal kita lanjutin aja, continue, dan di sini kita boleh kasih nama, titel dan sebagainya, serem dan yang lain selanjutnya untuk pembuatan ataupun tampilan suatu website web server yang kita buat ya. Mungkin itu penjelasan dari saya, semoga paham.